mau menggunakan pikirannya untuk menjadikan dirinya tambah kritis, tambah kreatif. Karena semua kedewasaan dan kepintaran itu bermula dari adanya konflik kognitif. Itu sebabnya kalau ada kebingungan di kepala kita, kebingungan itu nggak usah dihindari. Tapi kebingungan itu merupakan anugerah sebetulnya. Karena semua orang di semesta ini yang menemukan proses penemuan dalam segala hal itu bermula dari konflik kognitif. Saya mengingatkan kembali, ciri ilmu itu ada 3. Yang pertama, ilmu itu harus memenuhi asas koherensi. Artinya ilmu yang kita pelajari itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Tidak boleh bertentangan dengan hati nurani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Jadi kalau kita menghayal, seakan-akan itu adalah sains atau ilmu tetapi tidak bisa dibuktikan, itu tidak termasuk kategori ilmu. Dan yang ketiga, ciri ilmu itu memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus punya nilai manfaat. Jadi yang pertama, tidak boleh berlawanan dengan akal pikiran. Yang kedua, ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus memiliki nilai manfaat. Itu sebabnya jangan bangga dulu kalau kita sudah mengoleksi banyak ilmu. Jangan-jangan koleksi ilmu itu hanya membuat kita menjadi terhijab dari ilmu-ilmu yang lain. Karena banyak orang yang punya ilmu, ilmunya malah justru menjadi tabir baru yang dapat menutup dia dari hadirnya ilmu-ilmu lain yang lebih baik. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang hadir di tempat ini atau yang di luar tempat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini, silahkan kalau ada konflik-konflik di pikiran kita, merasa apa yang diyakini ini masih ada berlawanan dengan akal pikiran kita, terasa bahwa yang diyakini ini belum memberikan kontribusi apa-apa terhadap perbaikan kehidupan kita, silahkan ditanyakan dengan seluas-luasnya. Semoga jawaban-jawaban yang mengalir bukan semata-mata persepsi saya, tapi atas izin Allah, saya menjadi kepanjangan tangannya untuk mengalirkan pengetahuan. Karena Allah hanya akan mengalirkan ilmu-ilmu sejati dari sisinya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Untuk pada kesempatan kali ini, silakan yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya. Saya ingin menanyakan, adakah cara untuk meningkatkan kualitas spiritual? Itu aja sih, mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, adakah cara untuk meningkatkan kualitas spiritual? Dalam hidup kita kenal ada 2 istilah, ada kualitas, ada kuantitas. Quantity itu berhubungan dengan jumlah, kalau quality berhubungan dengan mutu. Hati-hati ya, tidak setiap yang kuantitasnya besar itu bermutu. Dan tidak setiap yang kuantitasnya kecil juga tidak bermutu. Syukur-syukur kalau kuantitasnya besar juga kualitinya bagus. Yang dipertanyakan adalah kualitas spiritual, mutu berarti. Ini berhubungan dengan quality. Apa sih spiritual itu? Kita sering mendengar spiritual kan begitu. Kalau mengacu kepada istilah, spiritual itu dari 2 kata, spirit dan ritual. Spirit ini berhubungan dengan aspek yang tersembunyi pada diri manusia sebagai sumber kehidupan. Kadang-kadang spirit itu disebut juga semangat. Kadang-kadang spirit itu dikaitkan dengan jiwa, dengan ruh. Sesuatu yang tersembunyi memberikan kehidupan, tetapi memiliki daya yang sangat luar biasa. Itu namanya spirit.
Ritual itu artinya upacara sebetulnya. Jadi spiritual itu dari dua kata, ya. Jiwa dan upacara sebetulnya. Jadi spiritual itu sesungguhnya adalah bagaimana mengupacarakan jiwa sebetulnya. Dalam rangka apa diupacarakan? Dalam rangka peningkatan kualitas kesadarannya. Karena jiwa yang penuh dengan kesadaran akan memberikan kontribusi untuk mendapatkan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk mengukur kualitas jiwa seseorang bisa dilihat dari kualitas hidupnya. Mohon maaf ya, ada riset yang sangat bagus ya. Jadi kalau di rumah itu jiwa-jiwanya sudah bersih, otomatis kontribusi dari jiwa yang bersih, rumah menjadi bersih. Ketika rumah sudah bersih, yang datang juga pasti binatang-binatang yang indah, bukan binatang-binatang yang menjijikkan. Makanya ada yang berani mengatakan jiwa yang kotor biasanya indikasinya di rumahnya juga banyak binatang-binatang yang datang yang menjijikkan. Mohon maaf ya kalau di rumah itu terlalu banyak tikus atau kecoa, itu tanda mereka betah di rumah. Kenapa mereka betah di rumah? Berarti rumah kita kotor. Karena di tempat yang bersih mereka tidak mungkin berani tinggal. Tikus tidak pernah tinggal di tempat yang bersih. Gak pernah tikus ada tinggal di tempat seperti ini, di lantai yang terang benderang, yang bersih, gak pernah. Pasti dia mencari gudang yang kotor, mencari tempat yang basah, ada kaitan dengan itu. Jadi kalau orang yang betah di tempat yang kotor secara fisik, itu tanda bahwa sebetulnya di dalam dirinya itu ada masalah. Itu tanda bahwa secara spirit, jiwanya sendiri berada dalam kualitas yang kurang baik. Pertanyaannya bagaimana ya cara meningkatkan kualitas spiritual kita? Ada dua sebetulnya yang perlu diperhatikan. Peningkatan kualitas spiritual itu ya pada tahap persiapan itu bisa terjadi di tempat yang seperti ini. Ini tahap persiapan, tahap penyiapan. Tetapi peningkatan kualitas spiritual yang sesungguhnya itu terjadi dalam kehidupan. Kapan kualitas spiritual seseorang itu akan meningkat? Ketika dia memiliki keberanian untuk bisa berhadapan dengan segala kontradiksi. Karena kontradiksi itu sebetulnya ada tujuan utamanya satu, untuk meningkatkan kualitas diri. Oleh karena itu mereka yang suka menghindari kontradiksi dalam hidup, otomatis kan dia sedang lari dari ruang belajar yang sesungguhnya. Saya bilang itu ruang belajar yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang sedang belajar dengan saya sekarang, kita ini sekarang sedang belajar di ruang belajar yang semu. Kenapa? Kita sedang meninggalkan rumah. Kita sedang meninggalkan masalah. Kan yang bekerja sekarang tidak sedang bekerja. Yang punya masalah kita sedang meninggalkan masalah. Makanya ini bukan tempat peningkatan kualitas spiritual, hanya tempat untuk mempersiapkan seseorang agar memiliki ya ketahanan pada saat dia berhadapan dengan ruang kelas yang sesungguhnya. Setidak-tidaknya sepulang dari sini, setelah diberi arahan-arahan, kan ketika masuk di zona yang sesungguhnya, kita sudah siap. Di mana peningkatan kualitas spiritual terjadi? Di rumah, di tempat bekerja, di lingkungan masyarakat. Itu adalah sekolah-sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Dan sayang sekali ya, banyak yang merasa diri sudah mencapai kualitas spiritual tertentu dengan ukuran di tempat yang semu. Sama seperti kita ketika sedang pergi haji atau pergi umroh. Kemudian ada yang mengatakan, enak ya di sini, tenang, nikmat, hati-hati. Kita tidak sedang berada di ruang kelas yang sesungguhnya. Itu ruang kelas yang imajiner, itu ruang persiapan sebetulnya, bukan ruang yang sebenarnya. Kalau kita merasa damai dan tenang di sana, hati-hati, itu kamuflase. Pertama kita sedang menjauhi masalah, yang kedua sedang menjauhi mungkin orang-orang yang dianggap bermasalah, dan semua orang yang di sana kan sedang melakukan sesuatu yang sama.
Tawaf bersama, sa'i bersama, sampai baju pun sama putihnya. Betul nggak? Pakai seragam sama modelnya, sampai koper pun sama. Beda namanya aja. Itu ruang kamuflase namanya. Tapi itu dapat dipandang sebagai ruang persiapan. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas spiritual? Yes, pertama tentu saja ada ritualnya. Tahap pertama yang perlu diperhatikan sebelum melakukan ritual, yang mau diritualkan apa? Kalau yang mau diritualkan adalah jiwa, diri sejati kita, tahap pertama kan harus mengenal diri sejati kita. Bagaimana kita mengupacara jiwa kalau kita tidak mengenal jiwa kita itu sesungguhnya apa? Nah, jiwa itu kan sesuatu yang hidup pada diri manusia. Kalau dia hidup, berarti dia juga perlu nutrisi dong untuk hidup. Tahap kedua, kita harus tahu apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Nutrisi apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Makanya banyak yang, mohon maaf ya, sering mengalami kegeeran lah dalam spiritual. Ketika sedang bicara seperti ini dianggap sedang pencerahan spiritual. Atau kadang-kadang sering disebut dengan santapan rohani kan gitu. Padahal sesungguhnya yang terjadi sekarang ini, kita sedang berinteraksi secara intelektual. Bahwa mungkin kita merasa ada getaran-getaran yang masuk ke dimensi spiritual kita, itu getarannya saja. Tapi spiritual tidak mungkin ya dikasih makan dengan cara-cara yang berisik seperti ini. Karena spiritual itu sifatnya hening. Itu sebabnya banyak orang yang mencari tempat yang hening untuk meningkatkan kesadaran. Karena meningkatkan kualitas spiritual pada dasarnya adalah meningkatkan kualitas kesadaran jiwa sebetulnya. Jadi mungkinkah kita meningkatkan kualitas kesadaran jiwa lewat upacara? Yes, bisa. Karena apa? Ya, ketika kita mengizinkan pikiran kita untuk istirahat, sebetulnya kita sedang memberi porsi kepada bagian dari diri kita yang bukan pikiran, yang tidak terlihat, yang disebut dengan jiwa, itu untuk berkembang. Makanya mohon maaf ya, ada orang yang sedang dipenjara tubuhnya, mungkin juga dipenjara pikirannya, bisa jadi dia mengalami kebebasan dari sisi kejiwaannya, bahkan bisa meningkat kesadarannya. Oleh karena itu jangan menghukum orang ketika sedang dihukumi tubuhnya, mungkin karena dikerangkeng di penjara atas suatu kejahatan tertentu misalnya, itu sedang mengalami penderitaan. Bisa jadi secara fisik dia sedang mengalami keterbatasan, tapi secara jiwa mungkin dia sedang diberikan keluasan, kebebasan untuk berkembang. Itu sebabnya sering dikatakan oleh orang-orang bijak, ya, peningkatan kualitas spiritual selalu terjadi di ruang gelap. Oleh karena itu spiritual itu dapat dipandang seperti akar. Dan akar itu tidak pernah tumbuh di tempat yang terang benderang. Akar selalu tumbuh di tempat yang gelap. Itu sebabnya kalau dalam kehidupan ini mendapatkan kontradiksi, anggap itu kegelapan, itu adalah ruang di mana ya kesadaran kita akan meningkat. Itu sebabnya banyak manusia yang gagal meningkat kesadarannya di ruang yang dia inginkan, tapi bisa jadi dia meningkat kesadarannya di ruang yang tidak dia inginkan. Secara ritual ada. Bagaimana caranya? Ya tentu saja ya harus belajar lebih lanjut lagi. Karena ada para nabi, para rasul, kan sebetulnya tugas utamanya itu adalah mengajarkan sesuatu untuk menselaraskan pikiran dengan jiwanya. Keselarasan pikiran dan jiwa berarti ada resonansi kesadaran antara kesadaran pikiran dan kesadaran jiwa. Dan itu ada upacaranya. Salat ya, salat mohon maaf, salat pada tingkatan tertentu itu juga bisa meningkatkan kesadaran. Kalau sholat sudah melibatkan aspek terdalam diri kita, jiwa kita. Tapi kalau sholat yang di dimensi raga, dimensi tubuh, sholat yang seperti itu, saya jamin ya, boro-boro bisa meningkatkan kualitas spiritual. Barangkali gerakan-gerakan sholatnya saja, kalau secara asal-asalan, aspek medisnya saja mungkin tidak tercapai. Tapi kalau sholat dengan gerakan yang sebenarnya, dipelajari dengan sungguh-sungguh, ada alasan ilmiahnya. Saya pernah berdiskusi dengan seorang guru besar di bidang ortopedi. Saya bertanya, ya, kenapa ya kalau orang yang mengalami luka di tangan, misalkan patah tulang dan lain-lain, kok selalu dikasih tahanan, ya, di mana antara bagian tangan atas dengan tangan bawah ini harus membentuk sudut
siku-siku? Ternyata jawabannya sederhana. Ketika ini sedang seperti ini, siku-siku, ternyata ya inilah kondisi istirahat sikut yang paling sempurna. Dan pada saat itu terjadi yang namanya proses pembentukan ya cairan-cairan yang dibutuhkan untuk engsel tangan kita. Ketika dalam sholat, kalau kita bisa meletakkan ini persis ya siku-siku, kan sebenarnya kita sedang memberikan istirahat pada sikut kita. Secara medis bisa memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi dalam dimensi kejiwaan. Gitu. Jadi secara ritual, yes, itu ada dan itu banyak sebetulnya. Asalkan ritual itu bukan sekedar meritualkan tubuh, tapi meritualkan jiwa. Bukan sekedar tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi orang yang sudah penuh dengan kesadaran, sebetulnya tidak ada peristiwa yang tidak berharga. Karena setiap peristiwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kesadaran spiritual. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa memanfaatkan kehidupan untuk peningkatan kualitas kesadaran tadi? Lagi-lagi, kita dikasih oleh Allah yang namanya pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua, kita dikasih kolbu untuk menampung pengalaman rasa. Nah, dua keranjang itu harus dipenuhi. Ketika dua keranjang itu penuh dengan pengetahuan dan pengalaman rasa, maka proses peningkatan kedewasaan menjadi sangat mudah. Nah, kita lihat efeknya ya, efeknya. Lihat orang-orang yang sudah berada di kesadaran yang tertinggi. Biasanya ya, penampakan wajahnya juga beda. Bisa menimbulkan kesejukan, ada aura positif yang keluar dari energi dari dalam dirinya itu terpancar. Bukan sekedar senyumnya saja yang bisa memberikan kedamaian, tetapi seluruh ya gerak langkah dari tubuhnya, termasuk gerak langkah pikirannya, itu bisa membuat orang lain itu